Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Najwa Zakia. Di sini saya akan melakukan tutorial pengolahan data antropometri untuk modul 4 praktikum ergonomi 2, yaitu modul antropometri. Di sini untuk melakukan pengolahan data antropometri terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati, yakni meliputi uji keseragaman data, uji kecukupan data, uji kenormalan data, dan juga perhitungan persentil. Untuk uji kenormalan data nantinya, kita menggunakan software Minitab. Hal pertama yang harus dilakukan untuk melakukan perhitungan uji keseragaman data adalah memasukkan data dimensi yang memang ingin diukur pada kolom XI berikut. Setelah memasukkan data dimensi yang ingin diolah, di sini kita dapat menghitung XI kuadrat dengan rumus XI dikuadratkan. Kemudian untuk X bar atau rata-rata dari XI, kita dapat menggunakan rumus average dari XI. Kemudian kita kunci kolom dan baris, kemudian enter. Untuk XI min X bar ini didapatkan dari XI dikurang dengan X bar. Kemudian bisa kita drag ke bawah untuk keseluruhannya. Oke, kemudian untuk melakukan perhitungan XI min X bar kuadrat ini dapat dilakukan dengan rumus XI min X bar, kemudian dikuadratkan. Untuk standar deviasi ini, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus STDEV dari seluruh XI. Oke. Kemudian kita kunci baris dan kolom. Kemudian kita drag keseluruhan ke bawah. Kemudian untuk BKA dan BKB, yaitu batas kendali atas dan batas kendali bawah, di sini kita ingin melihat apakah terdapat dari data dimensi berikut yang melewati batas kendali atas dan juga batas kendali bawah. Di sini kita dapat menghitung batas kendali atas dengan menggunakan rumus sama dengan X bar ditambah buka kurung 2 dikali dengan standar deviasi. Standar deviasi, tutup kurung, kemudian kita kunci baris dan kunci kolom untuk X bar dan juga standar deviasinya. Kemudian kalau misalkan BKA ini ditambah, untuk perhitungan BKB ini adalah X bar dikurangi dengan X bar dikurang dengan buka kurung 2 dikali standar deviasi. Jangan lupa dikunci dulu. Seperti berikut. Kemudian kita bisa drag ke bawah. Oke, untuk seragam atas dan seragam bawah adalah kita ingin melihat apakah masing-masing dari data XI ini apakah dia berada di dalam BKA BKB atau mungkin di luar dari batas kendali atas ataupun batas kendali bawah. Di sini kita dapat menghitung untuk seragam atasnya adalah sama dengan if apabila XI kurang dari sama dengan dari batas kendali atas, maka di sini kita kasih keterangan valid. Namun apabila di sini dia melebihi dari batas kendali atas, maka di sini kita kasih keterangan tidak valid. Oke. Adapun untuk rumus untuk rumus seragam bawah di sini kita menggunakan batas kendali bawah, di mana rumusnya adalah sama seperti tadi. If XI apabila XI lebih besar sama dengan acuannya atau BKB, di sini kita kasih keterangan valid.
Namun apabila sebaliknya di sini kita kasih keterangan tidak valid. Oke. Kemudian untuk keduanya kita drag ke bawah dan terdapat beberapa data yang memang tidak valid hasilnya. Kemudian kita masuk ke uji kecukupan data, di mana di uji kecukupan data ini kita ingin melihat apakah data yang diambil itu telah cukup atau belum. Di sini kita melakukan perhitungan N. N itu merupakan jumlah data yang ada, sehingga kita menggunakan rumus count dari XI. Rumus count dari XI. Di sini N-nya 47, kemudian jumlah XI itu sama dengan summary dari XI ini, jumlah dari XI. Kemudian untuk menghitung jumlah XI kuadrat itu sama dengan summary dari XI kuadrat ini. Kemudian untuk perhitungan dalam kurung jumlah XI dikuadratkan itu menggunakan perhitungannya ini, jumlah XI kemudian kita kuadratkan. Kemudian untuk dalam kurung N dikali jumlah XI kuadrat, tutup kurung, min jumlah XI dikuadratkan itu sama dengan N dikali jumlah XI kuadrat itu yang ini, kemudian tutup kurung, kemudian dikurang dari jumlah XI dikuadratkan. Oke, kemudian untuk akar dari N dikali jumlah XI kuadrat min jumlah XI kuadrat itu sama dengan SQRT dari hasil ini, enter, untuk 40 dikali akar ini sama dengan 40 dikali akar ini. Kemudian untuk masuk perhitungan dari N aksen, di sini kita melakukan sama dengan hasil ini dibagi dengan jumlah ini, jumlah XI. 1,99. Sehingga untuk perhitungan N aksennya, di sini kita dapatkan sama dengan 1,99 dikuadratkan. Di sini kita mendapatkan N aksennya itu 3,95. Di mana N aksen kurang dari N ini artinya cukup, sehingga kita dapat melakukan perhitungan selanjutnya. Apabila N aksen lebih besar dibanding N, maka data tidak cukup. Sehingga untuk kesimpulannya, di sini kita menggunakan rumus if N aksen kurang dari sama dengan N, di sini kita kasih keterangan valid, kita kasih keterangan cukup. Apabila sebaliknya, kita kasih keterangan tidak cukup. Maka di sini kesimpulannya data itu cukup. Kemudian untuk perhitungan persentil di sini kita akan melakukan perhitungan persentil 5, 50, dan juga 95. Di mana untuk melakukan perhitungan persentil 5 ini kita dapatkan dari sama dengan X bar dikurang dari 1,64 dikali dengan standar deviasinya, yaitu 14,93. Untuk persentil 50 di sini sama dengan X bar, dan untuk persentil 95 di sini adalah sama dengan X bar ditambah dengan 1,64 dikalikan dengan standar deviasi. Dan di sini dapatkan nilai persentil 14, 16, dan juga 17. Kemudian di sini untuk melakukan perhitungan uji kenormalan data, di sini pertama kita blok dulu data XI-nya yang ingin kita uji normal. Kemudian kita pindahkan ke software Minitab. Di sini kita paste aja. Terus kita kasih keterangan bahwa ini dimensi XI. Kemudian kita uji statistik dengan menggunakan ke tab stat, kemudian ke basic statistik, kemudian ke normality test. Kita pilih variabel X1, kemudian kita pilih test for normality-nya yang Kolmogorov-Smirnov.
Oke. Dan didapatkan di sini, hasil dari uji kenormalan dari dimensi XI adalah P value-nya lebih besar dibanding 0,15, di mana P value lebih besar dari 0,05 itu menunjukkan, datanya telah berdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Apabila, sebaliknya berarti, data belum berdistribusi normal. Kemudian kita balik lagi ke perhitungan Excel yang tadi, kemudian di sini kan masih terlihat bahwa terdapat beberapa data yang tidak valid. Untuk data yang tidak valid di sini kita tandai, kita highlight, kemudian kita lanjut ke perhitungan iterasi selanjutnya, yaitu iterasi satu. Untuk perhitungan iterasi satu, untuk perhitungannya semuanya sama, di sini kita tinggal copy aja untuk, template-nya, kita copy, kemudian kita paste di sini, kemudian kita hapus data yang tidak valid. Kita hapus data yang tidak valid berikut ini. Kemudian, nanti akan berubah dari segi, batas kendali atas, batas kendali bawahnya. Kemudian apabila di sini dari seragam atas dan seragam bawahnya telah menunjukkan valid semua, berarti, iterasi satu adalah iterasi terakhir dan pengolahan data dicukupkan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait tutorial pengolahan data antropometri untuk modul 4 praktikum ergonomi 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.